nyontoh orang tuanya. Anak itu dia punya energi dari 2 DNA, DNA ibu, DNA bapak. Lo pisahin anak lo sama bapaknya, kocar kacir. Apalagi bapaknya bapak baik ya. Kecuali bapaknya bapak KDRT atau bapak narkocoy atau bapak preman yang jahat gitu, yang kriminal ya, nggak bisa. Bagus dipisahin karena DNA-nya juga kenceng itu. Tapi kalau bapaknya baik, bapaknya punya kasih sayang, tanggung jawab berkarir juga bagus, itu DNA-nya ngalir pada saat bapaknya kangen, nyetrum ke anak. Anak pun juga jadi rungsing. Secara alam bawah sadarnya anak, nih gue kasih tahu ya, karena ini yang ngomong psikolognya gue. Kenapa sih banyak orang tuh, banyak keluarga broken home tuh anaknya parah-parah banget, sampai keluar jalur. Karena apa? Ternyata ya begini modelannya. Udah cerai, ribut, nyimisain, nggak boleh bukannya nggak boleh ya, tapi dengerin ya, ini kembali lagi nih triknya. Seperti seolah-olah boleh kok ketemu, nggak ada larangan, tapi di telepon kagak bisa. Selalu schedule kayak nggak pernah bisa, ngerti nggak lo? Kenapa? Main cantik dong, main cantik. Gue udah kasih waktu kok. Gue udah nggak pernah larang kok, tapi tidak akan pernah bisa ketemu. Hati-hati. Karena apa? Pinter ya, pinter ini cerdas ya. Gue kebaca sama gue. Makanya nih kalau ada keluarga dari RO, perhatiin ini nih. Ya RO ya, perhatikan ini. Dia akan bilang, nggak pernah saya larang, nggak ada buktinya kok. Apanya? Buktinya saya buka akses, tinggal dia datang aja. Tapi mau datang itu, teleponnya ke siapa susah. Dari bilang, hubungi dong langsung ke anak-anak, kayak gitu kan? Anak-anak HP-nya nggak tahu dipegang apa enggak, ya namanya anak-anak, Bo. Abis itu dia tanya lagi, kan kalau dia anak-anak nggak ada, bisa hubungi saya. Teleponnya juga nggak jelas. Seperti itu. Itu yang aku tahu dari sifat buruknya seorang Virgo. Sifat buruknya seorang Virgo seperti itu. Dia ngatur, dia berstrategi, sangat bisa kelihatan baik, padahal dia akan kontrol semuanya dengan sangat teliti. Karena memang Virgo kelebihannya ya, perfeksionis, detail, dan soft spoken. Soft spoken, Bo. Tapi kalau lagi marah, ketahuan aslinya juga kan. Beda sama Leo. Kalau Leo kan emang kasar orangnya. Leo tuh begitu kalau udah marah, wah, kayak gue kalau ngomong kenceng banget ya kan. Tapi insya Allah apa yang lo lihat itu yang lo dapet. Mau gue katanya kayak kasar apa, tapi hatinya ada soft spot di hatinya Leo itu. Di hatinya Leo itu ada soft spot. Itu si Ruben kan Leo kan. Udah itu katanya kayak marah gitu ya. Lo lihat deh. Begitu dibaikin nih. Begitu misalnya ya. Anaknya nih mungkin kemakan gitu ya. Hasutan-hasutan gitu. Terus kayak mungkin ada penolakan, mungkin ya. Ini berandai-andai. Di awal mungkin Leonya kesel gitu. Kok giniin gue sih? Karena Leo harga diri kan. Kok giniin gue sih? Tapi setelah mungkin berapa kali ketemu, terus anaknya mulai kayak, ayah, aku sayang ayah. Itu leleh pasti. Langsung leleh. Aku sayang banget sama ayah. Bisa dibeliin apa aja nanti. Keluar semua duitnya. Itu Leo. Leo lu jangan saingin soal duit. Jangan lu saingin soal duit. Leo kalau gila, kalau udah sayang banget, dihargain banget, kelar, duitnya habis. Gimana dong?
Emang udah sifatnya, tapi ntar datang lagi duitnya, ada lagi. Leo itu penyedot duit, penyedot dan pemberi. Penyedot dan pemberi, gue kasih tahu. Kayak gitu guys. Kasihan ini si Ruben ini, dia pasti dalam dilema nih. Udah nggak apa-apa menurut gue ya Ben. Ben temuin aja, temuin langsung ke sekolah gitu, jangan jadi mah guru. Tapi mesti ada di perjanjiannya harus izin dulu nggak ya? Kalau harus izin dulu agak susah loh. Atau gini, pengacara gimana ya? Mesti pinter sih. Kalau disuruh izin dulu, ini dia nih kayak diputer-puter ya guys. Ini kesini, ini kesono, ini kesono. Ya udah datang aja ke sini, kan itu kan nggak bisa kayak begitu, nggak bisa datang aja ke rumah, nggak bisa. Leo itu pasti punya ada pemikirannya, di rumah itu ada banyak karyawan yang lagi 200 juta apaan itu, 200 juta lagi pada begitu semua kan. Lagi begitu, masa tiba-tiba ujuk-ujuk datang, drama banget ya kan. Nggak penting buat Leo, nggak penting begitu, nggak penting itu. Leo nggak suka kayak gitu-gitu tuh, nggak suka ya. Gue kasih tahu, Leo tuh nggak level dibuat-buat begitu. Ini apa sih Tina? Berisik kau, berisik aja kau. Mana lagi nih dapat 350 perak ya? 350 perak. Iya 350 perak, udah mulai jalan 350 perak loh. Udah gua BLOCK. Orang kita lagi belain si Leo. Sama pengacara, betul. Sama pengacara, bener. Pakai pengacara, ya. Riri Ariati ya. Dapat 350 perak ya. Lu 10 kali ngetik lo, biar dapat 1 bakwan goreng. Terus, gua kasih waktu. Cepetan, lu typing 10 kali, biar dapat 1 bakwan lumayan. Cair, biar lu bisa beli tahu isi. Gak perlu 3 tapi typing terus pakai capital letter. Aduh. Gak perlu jangan gak usah sayang-sayang, gue bukan temen lu. Sayang gas mau sayang-sayang. Pergi kau sama CEO gadungan. Tapi CEO itu ternyata dia berkarir, Bo. Ada karirnya. Iya, Bo. Jadi binaragawan, guys. Ya Allah. Ya ampun. CEO umur 29 tahun. Tereng, teng, buset, gue sampai gini. Oh, yang begini. Oh, yang begini. Begitu aja gue sampai begini. Oh, yang begini. Kagak tahu dia CEO apa, orang dia bilang, ditanyain kan, ada tuh Viti gue lihat kan lagi live. Ditanyakan kalau orang CEO apa pasti jelasin dong. Ya dong, kita dari mana kek, apa grup gitu ya, atau PT apa kayak gitu kan. Ya saya CEO apa, cari aja sendiri lah. Nanya lu, gue nanya lu malah nanya balik, lu malah nyuruh balik, gimana sih lu? Nah, gue cari-cari, yang keluar malah begini, tereng, ya apa gue bilang, hah? Ini ditanggung begitu, aduh,
Sumpah guys, mumet guys ngelihatnya guys. Asli. Pas jalan juga pas gue lihat kan gue lihat begini dong, gue perhatiin, gue zoom gitu ya. Ya ampun, bener tuh dia tuh, bener. Cuma waktu itu masih 29, sekarang gue nggak tahu umur dia berapa. Pas gue lihat, kok kayaknya agak-agak. Coba adu panco sana, coba adu panco. Adu panco aja, masnya. Gue mau pakai masker dulu hari Minggu ya guys. Bukan jual cancut, jualan itu loh, tali gunung. Gue bilang ya ampun, nih laki jualan tali gunung. Ada ya laki jualan tali gunung? Kan aneh ya. Malu kita juga yang mau beli, ada laki di situ duduk. Ih. Yang ini nih 34C, 34D, 36. Ya Allah, di sampingnya dia. Sumpah, lu ngapain di situ? Lu CEO. Ngapain lu jualan tali gunung? Mending lu panjat gunung sono sama CEO yang lain tuh. Ke Alpen, ke Swiss. Gitu loh. Ngedil gitu sono lu. Biasanya kan CEO golf ya. Atau trip sama teman-teman CEO, lu pergi ke Alpen sono, ke Swiss, ke gunung beneran. Ini malah jualan tali gunung. Heran gue malu. Ngapain lu di situ? Mau beli juga jadi malu, ada cowok kan malu kita ketahuan kegeder, digeder-geder gitu loh. Size-nya sekian-sekian gitu kan. Aduh. Kenapa sih kok nggak malu sih? Heran deh gue. Lu kenapa nggak malu jualan tali gunung bareng sama pere-pere di situ? Gak ada CEO begitu. Mana ada CEO begitu? CEO tuh paling sesama CEO juga. Bisnis trip, ngedil gitu loh. Tuh kayak si Reno Barak. Ngedilnya juga yang rahasia ya, jarang tampil ya. Kenapa? Ya karena memang berbahaya untuk perusahaan. Nggak bisa tampil-tampil begitu. Kalau kita sebagai Chief Executive Officer atau CEO, Chief Executive Officer itu tuh yang menjalankan perusahaan. Buset Bo, donatur, investor itu akan melihat si Chief Executive Officer ini tuh kayak apa sih? Karena kita tuh mukanya perusahaan. Ya masa CEO 2000 toko jualan tali gunung, lu yang bener. Lah kan investor apa nggak bingung semua itu? Ini gimana perusahaan kita nih? Bos kita jualan tali gunung. Ya ampun. Aneh. Sungguh aneh tapi nyata. Ada di TikTok. CEO jualan tali gunung bareng pere-pere. Ajaib. Sumpah. Aduh guys, oke. Lihat deh. Ini nanti mengering ya. Mengering mana sih kipas gue? Nah ini. Ini gue seminggu 2 kali aja ya guys. Kulit mamski guys. Nanti kalau udah meresap, mengering, nanti ku akan peel off. Ada yang mau ini? Masker kolagen emas. Mau? Berapa orang yang mau?
Berapa orang yang mau? Mamski mau masukin harga bundling nih, isi 3. Biar murce. Mau ya? Mau ya sayang? Oke. Biar murah ya kan? Kan baru gajian dong. Iya kan? Oke. Gue masukin yang satuan. In case kamu cuma mau 1 boleh juga. Sama yang isinya 3 biar lebih murce ya. Masker kolagen emas. Enak deh, enak banget saya di muka saya. Boleh untuk segala jenis kulit. Dan ini tuh bikin kulit kamu jadi lebih kenyal, ngerangsang produksi kolagen, menyamarkan kerutan dan juga flek hitam, dan mengecilkan pori. Oke guys, udah ada di etalase. Silakan lihat di etalase 2. Itu ada yang isinya 3. Aku kasih waktu 2 menit. Mana jam gue? 2 menit ya, Cin. Dua menit. Masker kolagen emas ya. 2 menit aja waktunya. Kamu pakai seminggu 2 kali aja, say. Sampai leher. Kalau Mamski sampai leher. Nanti kalau udah kering meresap, lihat deh tampilan kulit Mamski. Di make up juga jadinya gampang banget. Halus, lembut. Make upnya juga tahan lama. Jadi kalau misalnya lagi ada acara, misalnya malam mau ke kondangan gitu ya, siang-siang, sore-sore kamu make up inilah, pakai masker ini terus baru make up gitu. Aku udah check out, thank you kakak. Siapa itu? Dibilas, boleh dibilas, boleh di peel off ya. Boleh dibilas, boleh di peel off. Busui Bumil aman. Udah check out? Oke. Thank you sayang. Ayo sayangku. 53 detik lagi. Let's go. Abis. Eta 3 itu yang paling murce. Paling murce. Eta 1 yang satuan. Terserah teman-teman mau yang satuan atau mau yang lebih murce di Eta 3. Di Eta 3. Di Eta 2 sayang. Langsung dapatnya 3 ya. Langsung dapatnya 3. Endul say. Capcus. Capcus. Capcus, capcus. Malam mau bobo boleh, boleh banget, boleh. Iya nih banyak bujer, banyak mujair masuk, kita langsung BLOCK-in aja. Oke. Mantul, capcus. Kalau udah ngeresep, mengering, itu bisa langsung di peel off dan pakai air juga bisa. Jadi kayak dibilas aja gitu, nanti dia akan keluar sendiri ya. Makasih nih, sama-sama. Tambah lagi katanya. Udah ya Allah udah habis say. Sold out, gimana ini? Udah sold out. Tunggu, mau lagi ya? Sold out ya? Sold out ya guys. Astagfirullah, kalian ngambil semuanya. Tunggu ya, bentar ya. Coba komen mau dong. Nggak kebagian. Coba komen mau. Ruichi, welcome Ruichi. Bentar, Mamski coba restock. Tunggu. Coba. Bentar. Dengerin ya. Gua nggak benci atau gue jahat gitu ya sama si CEO dan juga sama si mantan.
dengerin ya. Gua nggak suka sikapnya itu, bener-bener enak banget. Pertama, lagi live. Thank you Ruichi. Lagi live ngomong apa itu 200 juta. Itu gua bener-bener sama orang yang menghina uang. Aduh Tuhan, lu sama aja menghina suatu energi yang membuat kita hidup. Uang itu adalah energi. Energi itu. Dan gue sangat yakin dalam hati lo yang paling dalam, lo butuh 200 juta itu. Tapi demi gengsi yang gak karu-karuan, makanya gue gak suka dengan sikapnya ya guys. Gue bukannya benci orangnya, gue kenal juga enggak sama dua orang ini, si CEO-nya atau si perempuannya. Gak kenal gue. Kalau sama si RO gue kenal, pernah ketemu pada saat kuis dulu, awal banget dulu sama Chelsea. Gue diundang, bukan kuis, apa ya namanya, kayak games gitu, gue lupa deh. Ada yang pernah inget nggak? Zaman dulu awal-awal karirnya RO, Ruben itu dia di kuisnya tuh kayak ibu dan anak gitu loh. Nah itu kan gue tahun 2008 2009 syuting Melati untuk Marvel sama Chelsea Olivia. Chelsea jadi anak gue, jadi Melati. Nah itu gue diundang. Itu apa ya? Coba deh kalau ada yang bisa lihat, bisa cari, kirim ke gue dong. Mama Mia. Bukan. Mama Mia. Bener ya? Yang gue sama Chelsea Olivia ketemu Ruben. Baiknya Ruben guys, sumpah guys. Gue bersaksi ya, Ruben orangnya baik banget. Terus ketemu lagi di Brownies beberapa kali. Orang itu down to earth banget, down to earth banget. Aduh, udah deh. Bener, ramah, baik, nggak sombong. Ada guys yang host-host kayak begitu, gayanya selangit, sengak banget, ada. Tapi bukan Ruben. Ruben orang yang sangat-sangat tidak sombong, down to earth, baik banget. Makanya kenapa biarpun masih nggak deket, bukan pertemanan yang close circle-nya Ruben, tapi gue bisa bersaksi gitu loh, dia orang baik karena gue pernah kerja bareng gitu. Nggak sombong dia, betul. Bener kayak Olga, bener banget. Aduh kalau Olga tuh itu teman Mamski memang, almarhum Olga. Al-Fatihah, Jupe, Al-Fatihah ya. Yang penting-penting aja kalau ngomong, kalau Ruben, betul waktunya bercanda-bercanda, iya dia bisa serius, tapi dia sama orang, sama siapapun, dia memang ramah dan tidak sombong sama sekali, Ruben. Itu. Oke, mau ini lagi, mau lagi coba ya, mana tuh? Bentar ya. Mau tengah, Mas. Masih ada. Habis gila. Aduh guys, habis guys. Mohon maaf. Ntar dulu, aku tunggu stok dulu ya. Kita sambil nunggu stok ya guys. Kita sambil nunggu stok. Hati-hati ya. Kalau suami aku tuh Capricorn, dia si kaku banget, Bo. Suamiku kayak kanebo kering. Suamiku kayak kanebo kering, kaku banget, Capricorn. Sumpah, kaku, tegas. Iya, tapi enak nggak neko-neko, insya Allah ya, nggak neko-neko. Nah itu, pakai ngomong cangcong, lu lihat dulu yang Binaraga. Lu nggak ngeliat yang ini.
Bo. Bo. Awas kemakan omongan sendiri. Capricorn setia bapak aku. Oh iya, di Capricorn apa? Januari, suamiku Januari. Kaku.